Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Mudah-mudahan sehat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sakit, kita doakan bersama. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, diberikan kesabaran dan juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pelajaran IPA hari ini kita akan belajar mengenai persilangan dengan dua sifat beda atau disebut dihibrid. Di artinya dua sifat beda, hibrid artinya persilangan. Baik, langsung saja kita lihat ke papan tulis. Kalau kemarin pekan kemarin sudah belajar mengenai konsep dasar ya dari materi genetik. Apa itu gen, kromosom, ya, genotip, fenotip, ya, kemudian sifat dominan, sifat resesif, ya, itu harus sudah betul-betul dipahami ya. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan buka lagi YouTube yang sebelumnya. Sekarang kita akan belajar mengenai persilangan dua sifat beda. Kalau pekan kemarin sudah belajar tentang satu sifat beda, monohibrid. Sekarang kita akan pelajari dua sifat beda. Ya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Ya. Misalkan ada sebuah tanaman memiliki biji. Ya. Yang satu berbiji bulat berwarna merah. Ya. Kemudian tanaman yang kedua berbiji keriput berwarna hitam. Ya. Kita akan silakan bulat merah disilakan dengan keriput hitam. Di sini ada dua sifat beda. Perbedaan yang pertama adalah beda bentuknya, ya, bulat atau keriput. Yang kedua beda warnanya, hitam atau merah. Ya. Dalam soal ini diketahui yang bersifat dominan adalah yang bulat. Ya, nanti genotipnya B besar B besar. Kemudian untuk warna yang dominan adalah yang merah, maka nanti genotipnya M besar M besar. Ya. Jadi kalau tanaman berbiji bulat, ya, berwarna merah, maka nanti genotipnya adalah B besar B besar M besar M besar. Ya. Nanti akan Bapak rapikan soalnya di sini, insyaallah ya. Sekarang perhatikan cara menjawabnya. Di soal itu ditanyakan ya, hampir sama dengan yang pekan kemarin tentang monohibrid. A. Tentukan rasio atau perbandingan genotip F2. B. Tentukan rasio atau perbandingan fenotip F2-nya. Ya, sementara dua-dua nanti akan tambahkan soal ya. Baik, sekarang kita akan bahas ya. Untuk menjawabnya, langkah-langkahnya tentukan dulu P1, ini yang parental pertama, induk yang pertama. Ya. Tadi di soal dikatakan tanaman berbiji bulat, ya, berwarna merah. Jadi bulat B besar, merah M besar. Ya. Perhatikan cara menulis hurufnya, tidak boleh ketukar besar dengan kecilnya ya, kapital dengan kecilnya. Kemudian disilakan dengan tanaman berbiji keriput, ya, kemudian berwarna hitam. Ya, nah ini tanaman bijinya keriput, ya, berwarna hitam. Kenapa ditulis huruf kecil? Karena dia bersifat resesif ya. Sedangkan yang ini ditulis besar karena dia bersifat dominan ya. Di ini tanaman biji bulat ya, warnanya merah ya. Jadi gen B besar itu adalah mewakili biji bulat, gen M besar itu mewakili
warna merah. Ya. Gen B kecil mewakili biji keriput, gen M kecil mewakili warna hitam. Ya. Nah, berikutnya adalah tentukan gametnya, ya, sel kelaminnya. Untuk menentukan gametnya, ya, karena ini ada dua sifat beda, ya, maka caranya adalah dipasang-pasangkan, ya, dipasang-pasangkan atau digabung-gabungkan. Ini mengikuti hukum 2 Mendel. Ya. Kalau pekan kemarin kalian sudah belajar hukum 1 Mendel tentang segregasi pemisahan bebas. Ya. Jadi genotip, ini genotipnya berpisah. Misalkan B besar jadi B besar. Ya. Nah, setelah genotipnya berpisah, maka kemudian akan bergabung membentuk gamet. Ya. Kalau terjadi pada 2 sifat beda dan seterusnya, 3 dan seterusnya, dia akan membentuk gamet. Akan berpasangan kembali gametnya. Nah, berpasangannya juga secara bebas. Ya. Sesuai dengan hukum 2 Mendel. Ya. Jadi kita lihat di sini misalkan, ya, B besar, M besar. Ya. Bagaimana caranya menentukan gametnya? Pertama, B besar ketemu dengan M besar, jadi B besar M besar. Ya. Kedua, B besar ketemu dengan M besar, sama B besar M besar. Yang ketiga, ini B besar dengan ketemu M besar sama dengan B besar M besar. Yang keempat ini, ternyata hasilnya sama semua, ya. B besar M besar, B besar M besar, B besar M besar, B besar M besar. Ya. Bagaimana dengan yang sebelahnya lagi, ya? Ya, ini taruhlah misalkan ini yang betinanya, ya, atau ya betina, ya. Ini yang jantannya, ya, silakannya. Nah, untuk yang ini, ya, sama dengan seperti ini. Tulis dulu deh, ya. Berarti M besar, B kecil, M kecil, M kecil, M kecil. Ya. Maka persilangannya adalah kayak tadi, ini pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Bagaimana hasilnya? Berarti hasilnya adalah sama semua, ya. Yang pertama B kecil, M kecil, kemudian juga B kecil, M kecil, B kecil, M kecil, kemudian B kecil, M kecil. Gitu, ya. Nah, kalau keempat gametnya ini ternyata sama, cukup diwakili oleh satu saja. Ya, cukup diwakili oleh satu saja. Jadi kita akan hapus karena sama, ya. Cukup satu aja diwakili gametnya. Ya. Jadi ini juga cukup satu saja diwakili. Gitu, ya. Itu cara menentukannya, ya. Jadi hasilnya gametnya ini biar kalian tidak pusing. Kalau sudah dianalisis, berarti ini gametnya hanya cukup B besar, M besar saja, ya. Yang ini gametnya berarti hanya cukup B kecil, M kecil saja, karena empat-empatnya tadi sama, ya. Nah, bagaimana filial yang pertamanya, ya, S1-nya, turunan pertamanya, tinggal digabungkan, ya. Ini digabungkan, ya. Maka dia akan bertemu menjadi B besar, B kecil, ini B besar, ini B kecil, ya. Kemudian M besar, M kecil, ya. Atau maaf, Bapak kasih merah aja, ya, karena yang dominan yang merah, ya. Jadi B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, ini genotip dari filial F1-nya, ya. Apa fenotipnya? Fenotipnya jelas, karena B besar mewakili gen bulat, maka dia bijinya bentuknya bulat, ya. Jadi berbiji bulat, ya, koma, karena dia dominan, ya, menutupi. Kemudian M besar itu adalah warna merah, ya. Meskipun ada M kecil, tapi dia resesif.
akan tertutupi. Jadi berbiji bulat berwarna merah. Oke, sampai sini bisa dipahami ya anak-anakku ya. Baik, sekarang ini adalah F1 ya, atau filial pertama atau keturunan pertama. Nah, untuk menghasilkan filial yang kedua, maka kita silakan sesama F1 ya, sesama F1. Jadi kita akan silakan sesama F1 ya. Ini sebagai genotipnya ya. Bapak hapus dulu sini ya. Kita akan menyilangkan sesama F1 ya. Baik, sekarang perhatikan lagi ya. Jadi sebagai induk yang keduanya, P2-nya, kita silakan sesama F1 ya. Tadi genotipnya adalah B besar B kecil, M besar M kecil ya. Kita silakan dengan sama B besar B kecil, M besar M kecil ya. Ini sesama F1 ya, ini F1 ya. Ini juga F1, disilakan sama F1 ya. Baik, sekarang kita tentukan gamet langkah kedua ya. Gamet atau G ya, gamet langkah. Untuk gametnya caranya bagaimana Pak? Sama dengan yang tadi, yang F1 ya. Caranya adalah sebagai berikut. Yang ini dengan sini ya, 1, ini ke sini, 2, ini ke sini, 3, ini ke sini, 4. Bagaimana dengan yang berikutnya? Ini sama, B besar ke M besar, B besar ke M kecil, B kecil ke M besar, B kecil ke M kecil. Nah, jadi hasilnya ada berapa? Kita lihat ya, perhatikan baik-baik ya. Pertama, B besar M besar ya, ini yang pertama ya. Kedua, B besar M kecil, B besar M kecil, ini yang kedua ya. Yang ketiga, ini yang ketiga ya, B kecil M besar. Dan yang keempat, ini adalah B kecil M kecil. Perhatikan, dari 4 gamet ini adakah yang sama? Tidak ada. Karena tidak ada yang sama alias berbeda semua, maka keempatnya tidak ada yang dihapus ya, tidak ada yang diwakili karena berbeda semua. Bagaimana dengan ini ya, yang jantannya ya, tadi kan ini betina ya, ini jantannya, ini pun juga sama ya, ini pun juga sama. Jadi kalau perhatikan hasilnya juga sama, B besar M besar, kemudian B besar M kecil, kemudian B kecil M besar, sama B kecil M kecil. Jadi ada 4 gamet. Nah, bagaimana hasil F2-nya? Nah, untuk mengetahui hasil F2-nya nggak bisa langsung disilakan begini ya. Karena ini ada 4, ya ada 4 ya. Menurut tadi hukum 2 Mendel, masing-masing akan bergabung secara acak, secara bebas ya. Maka kita perlu bantuan ya. Biasanya Bapak menggunakan tabel ya, bantuan tabel. Jadi kita akan bikin tabel, lumayan besar tabelnya ya, gitu ya. Tabel ya, lumayan besar tabelnya ya. 1, 2, 3, 4 ya. Yang ini sekarang 1, 2, 3, 4. Wah, kelebihan ya. Jadi ini dihapus saja, kelebihan ya. Jadi kita bikin tabel ukuran 4 kali 4 ya. Kita tuliskan terlebih dahulu ya. Ini misalkan jantannya, ini betina ya. Kita tuliskan terlebih dahulu ya. Ini
keempat gamet ini kita tuliskan ya. Tadi misalkan dari yang bertengah dulu ya. B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, sama B kecil M kecil ya. Bagaimana dengan kenyataan? Sama ya. Kenyataannya B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil ya. Jadi kita punya 4 gamet ya. Kenyataannya ada 4 gamet, berarti ada 4 gamet. Nah, bagaimana penggabungannya? Nah, di sini penggabungannya kita isi kotak-kotak yang kosong ini ya. Ada berapa kotak yang kosong? Coba kalian hitung ya. 1 ya. Kotak yang kosong ada berapa nih ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Baik, ada 16 kotak kosong. Kita akan isi kotak kosong ya. Perhatikan baik-baik ya. Mengisinya biar tidak ada yang terlewat secara berurut ya, secara urutan. Kita isi ya bareng-bareng. Dari yang pertama, cara mengisinya, setiap kotak lihat ke atas sama lihat ke samping ya. Lihat ke atas sama lihat ke samping kiri ya. Contoh kotak yang pertama, kolom yang pertama ya. Atasnya B besar terus B besar, sampingnya B besar juga terus B besar. Kemudian M besar, kemudian sampingnya juga M besar. Maka genotipnya ini B besar B besar, M besar M besar. Bagaimana dengan yang kedua? Perhatikan yang kedua ya. Atasnya B besar, sama, sampingnya B besar. Kemudian ini M kecil, ini M besar. Nah, kalau ada yang kecil sama besar, tulis yang besar terlebih dahulu ya. Jadi M besar baru M kecil. Paham ya? Jadi kalau ada yang besar sama kecil, tulis yang besar terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, ini B kecil, ini B besar, tulis B besar dulu. B besar baru B kecil ya. Ini M besar, ini M besar, tulis M besar, M besar. Yang keempat, ini B kecil, ini B besar, tulis B besar dulu ya. B besar baru B kecil. Ini M kecil, M besar, berarti M besar dulu. M besar sama M kecil gitu ya. Sekarang yang kelima, biar nggak lama ya, lupakan 4 ya. B besar, B besar, M besar, M kecil, B besar, B besar, M kecil, M kecil, B besar, B kecil, M besar, M kecil, B besar, B kecil, M kecil, M kecil gitu ya. Sekarang yang ke-9, B besar, B kecil, M besar, M besar, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Kemudian B kecil, B kecil, M besar, M kecil. Terakhir yang ke-12, B kecil, B kecil, M besar, M kecil ya. Sekarang yang 13, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Yang ke-14, B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Ke-15, B kecil, B kecil, M besar, M kecil. Terakhir B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Alhamdulillah. Jadi sudah 16 pas ya. Nah, sekarang masing-masing ini kita terjemahkan ya. Kita terjemahkan. Misalkan yang pertama, B besar, B besar, berarti bijinya apa? Ya betul, bulat. M besar, M kecil, warnanya apa? Merah, ya betul. Terjemahkan ya. Jadi kotak yang pertama bulat merah ya. Kotak yang kedua apa kira-kira? Bulat merah, iya bagus. Bulat sama merah. Kotak yang ketiga apa? Masih sama, bulat merah ya. Dari mana menentukan bulat merahnya? Ya.
perhatikan ini ya. Kalau dia dominan maka dia akan muncul sifatnya. Ini bulat, ini merah juga. Ya, tulis bulat merah. Ya. Yang ini apa kira-kira? Masih sama, bulat merah ya, tulis. Wah, banyak banget Pak bulat merahnya. Yang ini bulat. Nah, ini yang kecil berarti apa? Hitam ya, berarti ini bulat hitam. Ya, tulis ini bulat hitam. Yang ini bulat, ini merah ya. Jadi bulat merah. Yang ini gimana? Bulat ya, karena ada yang dominan, bulat. Ini yang kecil. Iya betul, hitam karena dua-duanya resesif ya. Tuh. Ini bulat ya, betul, bulat. Yang besar merah ya, betul. Ini sama bulat. Yang ininya merah ya, betul. Ini lebih kecil resesif, berarti dia apa? Keriput ya, keriput. Ini yang besar yang kecilnya apa? Merah ya, karena ada yang dominan merahnya. Ini yang kecil, iya keriput lagi ya, karena dia resesif dua-duanya. Ini merah, karena ada yang dominan. Prinsipnya setiap ada yang dominan dia akan muncul, ya akan tampak. Yang ini bulat, ada B besarnya bulat. Ini merah ya, karena ada yang besarnya. Ini bulat ya, betul. Ini hitam ya, karena yang kecil ya hitam. Baik. Ini keriput ya, betul, keriput. Yang ini merah. Bagus. Terakhir B kecil keriput ya, karena dia resesif. Yang ini yang kecil hitam, karena dia resesif. Baik, ketika sudah diterjemahkan, baru kita masuk ke pertanyaannya ya. Ini F2-nya ya. Nah, kita masuk ke pertanyaannya ya. Pertanyaan itu adalah ini sini ya, biar muat ya. Oh, ini tadi itu ya. Nah, sekarang di sini bagusnya sih di sini ya. Tapi karena udah cukup ya, ini bapak hapus aja dulu ya. Hapus ya. Ya. Cukup ya. Nah, pertanyaan yang pertama kan adalah tentukan rasio atau perbandingan genotip F2 ya. Nah, untuk menjawabnya ya, rasio perbandingan genotip F2-nya sebagai berikut. Dari 16 genotip ini 1 sampai 16 kalian tuliskan di sini ya. Tapi cukup kalau ada yang lebih dari satu, cukup diwakili satu aja ya. Menurut kalian yang pertama ya, jadi kalau udah ada yang pernah ditulis, tidak perlu ditulis lagi ya. Kita berurut ya, jangan sampai lewat nih, 1 sampai ke 6. Nah, mulai ya. Pertama B besar, M besar berbanding. Yang kedua B besar berapa? B besar, M kecil berbanding B besar, B kecil, M besar. Yang keempat B besar, B kecil, M kecil berbanding. Kelima, nah perhatikan kelima, B besar, M kecil. Sudah ada belum? Sudah, sama dengan yang ini. Jangan ditulis yang kelima ya. Sama dengan ini sudah ada ya. Sama dengan yang kedua tuh ya. Yang keenam sudah ada belum? Belum, tulis ya. Yang keenam adalah B besar, M kecil ya. Yang 7 sudah ada, sama dengan yang keempat, jangan tulis.
8 belum ada ya, tulis B besar, B kecil, M kecil, M kecil ya. 9 B besar, B kecil, M besar, M besar ada belum? Belum, tulis berarti ya, B besar, B kecil, M besar, M besar. 10 sudah ada sama dengan ini ya, jangan ditulis. 11 sudah belum? Belum, tulis ya, B kecil, B kecil, M besar, M kecil ya. 12 sudah ada belum kira-kira? Sebentar ya, ini ada lalat ya. Ini B kecil, B kecil, M besar ini ya, yang 11 ya. Yang 11 M besar, M besar ya. Ini ada lalat sedikit ya. Karena ini M besar, ini M besar ya. Ini M besar, M besar. Jadi bukan ya, ini sama keriput merah ya. Jadi ini bawah lalat ya. Jadi B kecil, B kecil, M besar, M besar. Belum ada ya, berarti B kecil, B kecil, M besar, M besar ya. 12 perhatikan, B kecil, B kecil, M besar, M kecil ada belum? Belum, tulis ya, B kecil, B kecil, kemudian M besar, M kecil ya. Ada belum B kecil, B kecil, M besar, M kecil? Belum ya. Oke, berikutnya ini sudah ada ya. Ini sudah ada B besar, B kecil, M kecil, M kecil ya. Yang ini B kecil, B kecil, M besar, M kecil. Nah, terakhir nih B kecil, B kecil, M kecil, M kecil, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil ya. Coba kita cek lagi. Kalau ada yang sama jangan ditulis lagi ya. Oke, oke. Iya. Iya. B besar, B kecil, M kecil, M kecil, oke. B besar, B kecil. Oh, ini ada yang double ya. Ini sama dengan ini ya. Ini karena sama, ini jangan ditulis ya, karena sudah sama nih ya. Nah, jangan ditulis ya. Jadi kita ralat dikit ya. Di sini geser ke sini ya. Ini geser. B kecil, B kecil, M besar, M kecil, geser ke sini. B kecil, B kecil, M besar, M kecil ya. Ya. B kecil, B kecil, oh maaf, M besar dulu ya. Kemudian yang ini geser ke sini. B kecil, B kecil, M besar, M kecil. Dan yang terakhir adalah ini ya, B kecil semua ya. B kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil ya. Coba diperiksa lagi, ada yang sama tidak? Ya, baik, tidak ada yang sama. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya, ada 9. Sekarang kita tentukan jumlahnya. Tentukan jumlahnya ya. Ini B besar, B besar, M besar ada berapa? Ada 1. Ini saja ya. Oke, 1 jumlahnya berbanding ya. Langsung aja di sini ya. Ini ada 1 ya. Kotak yang pertama lah gitu ya. Ini ada di kotak yang pertama. Ya. Ini ada di kotak yang berapa? Kotak yang kedua ya. Ini selain ada kotak 2 ada lagi nggak ini? B besar, B besar, M besar, M kecil. Selain kotak 2 ada lagi nggak? B besar, B besar. Nih kotak yang kelima ya. Ada di kotak yang kelima. Sekarang yang ini B besar, B kecil, M besar, M besar. Kotak ketiga, kotak mana lagi selain kotak ketiga? Ada nggak? B besar, B kecil, M besar, M besar. B besar, B kecil, M besar, M besar. Nah, ini ada ya. Di kotak ke-9 ya. Begitu
ini supaya memudahkan yang sudah ditulis kita silang dulu ya. Ini sudah ditulis ya. Udah ya. 1, 2, 3 sudah. Terus 5 mana 5? Ini sudah ya. Kita silang dulu ya. Kemudian yang ke 9. Nah, ini juga sudah ya. Nah, sekarang berikutnya B besar, B kecil, M besar, M kecil ada di kotak mana aja? 4. Bagus. Mana lagi? Sudah silang ya. 7. Ya betul, 7. Tulis ini 7 ya. Mana lagi? Iya 10 betul ya. Kotak 10. Mana lagi? Iya betul, kotak ke-13 ya. Kotak ke-13. Ada lagi? Cukup ya. Baik, sekarang yang B besar, M kecil, M kecil. Ini ya, B besar, M kecil ada di kotak ke-6. Ini kita silang ya, kotak ke-6. Terus ini kotak ke-6. Ada lagi? B besar, M kecil. B besar, M kecil. Nggak ada ya, satu-satu ya. Berikutnya B besar, B kecil, M kecil. Nah, ini kotak 8 ya. Ini di kotak 8 ya. Tulis ini kotak 8. Ada lagi nggak? B besar, B kecil, M kecil. B besar, B kecil. Nah, ini kotak ke-14 ya. Kotak ke-14 ya. Terus ini kotak ke-14 ya. Kemudian berikutnya B kecil, M besar. Ini ya, B kecil, M besar ada di kotak ke-11. Sekarang ya, kotak 11. Ada lagi nggak? B kecil, M besar. Tidak ada ya, cuma satu ya. Baik, sekarang yang berikutnya B kecil, M besar kotak ke-12 ya. 12. Ada lagi nggak selain 12? B kecil, M besar. Nih kotak ke-15 ya. Silang ya biar gampang. Ini sudah silang ya. Baik, jadi kotak ke-15. Kemudian terakhir B kecil ada di kotak ke-16 ya. Baik. Coba lihat, oh semua udah disilang ya. Berarti semua sudah masuk ya. Nah, berapa perbandingannya? Lihat aja ada berapa jumlahnya. Ini ada kotak 1, cuma 1 berarti 1 berbanding. Ini ada 2 ya. Ada 2 kotak kan, berarti berbanding 2. Tuh, ya. Ini ada 2 berarti berbanding 2 lagi ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 berarti berbanding 4. Ini ada berapa? 1 berbanding 1 gitu ya. Mudah ya. Ini ada berapa? 2 berbanding 2. Ini ada berapa? 1 berbanding 1. Ini ada berapa? 2 berarti berbanding 2 ya. Terakhir ada berapa? 1 ya, berarti berbanding 1. Ini bisa dulu ya. Ya, bisa terus lagi ya, berbanding. Alhamdulillah. Sekarang coba dihitung. Jumlahnya ada 16 nggak ini? Coba dihitung. 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5 tambah 4, 9 12, 13, 15, 16. Jumlahnya ada 16. Alhamdulillah. Berarti ada 16 kotak sudah semua. Ini perbandingannya ya anak-anakku. Di perbandingannya seperti ini. Memang agak sedikit sulit, nanti dicoba diulang-ulang gitu ya. YouTube-nya diputarnya biar lebih paham. Kemudian yang terakhir yang B, ini adalah rasio fenotip ya pertanyaannya. Rasio atau perbandingan fenotip F2 ya pertanyaannya ya. Nah, kalau fenotip berarti sifat yang tampak ya. Ada berapa sifat yang tampak dari sini? Perhatikan. Pertama, bulat merah. Tuliskan di sini ya anak-anakku ya. Tulis bulat merah ya. Apalagi selain bulat merah? Oh, ini Pak ada bulat hitam. Tulis berarti berbanding bulat hitam.
Ada apa lagi? Bulat hitam. Bulat merah, bulat hitam. Ini Pak, keriput merah. Tulis keriput merah, ya. Keriput merah. Ada lagi? Oh, ini Pak terakhir, keriput hitam. Tulis keriput hitam. Ya. Jadi ada 4 fenotip. Bulat merah, bulat hitam, keriput merah, keriput hitam. Kita hitung ada berapa jumlahnya. Ya. Kita hitung ada berapa jumlahnya ya. Yang bulat merah dulu deh, ya. Hitung ya bareng-bareng ya. Bulat merah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 ya. 9. Yang bulat hitam ada berapa? Cari yang bulat hitam. Ini ya, 1. Ada lagi? Bulat hitam 2. Bulat hitam 3 ya, berarti ada 3. Berarti tulis ini 3 perbandingannya ya. Cari yang keriput merah. Ada berapa keriput merah? Cari yang keriput merah ada berapa? Oh ini Pak, nomor 11 1. Nih keriput merah 2. Ada lagi keriput merah? Oh ini Pak, nomor 15. Ya berarti 1 2 3. Ada 3. Yang terakhir keriput hitam. Ada berapa keriput hitam? Cuma 1 terakhir aja ya. Berarti perbandingannya adalah 9 berbanding 3 berbanding 1. Bulat merah ini artinya bulat merah ada 9, bulat hitam ada 3, keriput merah ada 3, keriput hitam ada 1. Demikian materi untuk pelajaran hari ini tentang dihibrid ya. Memang agak sedikit sulit. Silahkan kalian pelajari ya. Kalian screenshot, kalian tulis di buku ya. Kalau ada yang tidak dipahami silahkan menghubungi Bapak ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham ya, bisa bertanya ke teman atau bertanya ke Bapak juga boleh ya. Setelah itu, setelah disalin ditulis di buku catatan, nanti ada soal latihannya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.